Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Channel Risalah Hikmah yang dirahmati Allah, ketahuilah saudaraku. Pernahkah engkau berdiri di persimpangan jalan kehidupan, menatap masa depan dengan hati yang penuh tanda tanya? Saat setiap langkah terasa begitu berat, seakan kaki ini terbelenggu oleh sesuatu yang tak kasat mata. Itulah ketakutan, musuh yang halus namun seringkali berhasil mematikan langkah. Padahal pintu takdir telah terbuka lebar di hadapanmu, menanti untuk kau jejaki. Ketakutan adalah penghalang terbesar bagi manusia untuk terus maju. Ia datang dengan bisikan yang terdengar begitu logis, namun diam-diam mencuri nyali dan keberanian. Betapa banyak mimpi yang mati sebelum terlahir, hanya karena ragu akan hasil, takut akan penolakan, atau merasa diri tak mampu. Padahal seringkali di balik bayang ketakutan itu, tersembunyi peluang besar yang telah Allah siapkan untuk mengangkat derajat hambanya. Seringkali kita terjebak dalam kekhawatiran, lupa bahwa Allah lah sang pengatur segala urusan, bukan kita sendiri. Kita mengira memegang kendali penuh atas hidup, padahal setiap detak jantung dan setiap tapak kaki telah tertulis jauh sebelum kita dihembuskan ke dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 51, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah saja orang-orang beriman harus bertawakal. Ayat ini seharusnya menjadi tameng bagi jiwa yang gundah. Karena sesungguhnya tidak ada langkah yang salah jika ditempuh dengan niat yang lurus dan keyakinan bahwa Allah akan mengarahkan hasilnya menjadi yang terbaik. Takdir bukanlah belenggu, melainkan jaminan bahwa segala sesuatu yang terjadi berada di bawah lindungan kasih sayangnya. Namun sayangnya, kita seringkali lebih mempercayai bayangan kegagalan daripada janji pertolongannya. Bayangkanlah seseorang yang ingin memulai usaha namun gentar karena takut merugi. Ia berpikir berulang-ulang hingga kesempatan berlalu pergi, lalu ia beralasan, mungkin belum rezeki. Padahal, bisa jadi rezeki itu sudah menunggu tepat di balik satu langkah berani yang tak pernah ia ambil. Rasa takut membuat kita berputar di tempat yang sama, ibarat burung yang memiliki sayap kokoh, namun enggan terbang hanya karena khawatir akan jatuh. Padahal, sayap tidak diciptakan hanya untuk diam di sarang. Begitu pula manusia tidak diciptakan untuk berhenti dan terpaku pada ketakutan akan masa depan yang belum terjadi. Setiap rasa takut yang hadir, sejatinya adalah ujian keimanan. Sejauh mana kita percaya bahwa Allah menulis kisah hidup dengan penuh hikmah? Sejauh mana kita yakin bahwa langkah kecil yang disertai doa akan mengantarkan kita pada kebaikan? Lihatlah kisah para rasul. Ketakutan selalu hadir di awal perjalanan, namun keajaiban selalu menanti di ujung keberanian. Nabi Musa pun pernah merasa gentar menghadapi Fir'aun, namun Allah menenangkannya dengan firman dalam surah Taha ayat 46. Janganlah kamu berdua takut, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Ayat ini bukan sekadar sejarah, melainkan pesan abadi. Jika Allah bersama Musa, bukankah Dia juga akan bersama setiap hamba yang beriman dan bertawakal kepadanya? Ketakutanmu hari ini bukan tanda kelemahan, melainkan panggilan agar engkau semakin mendekat kepadanya. Hanya dengan bersandar pada Allah, hati akan menemukan kekuatan untuk menapaki jalan yang telah digariskan. Mengalahkan rasa takut bukanlah perkara mudah. Ia membutuhkan latihan jiwa dan pendewasaan iman. Seringkali kita harus terjatuh untuk belajar berdiri dan gagal untuk belajar mengikhlaskan. Namun yakinlah, dari setiap tetes air mata dan keringat, Allah sedang menyiapkan pelajaran berharga yang akan menjadi bekal indah di masa depan. Maka jangan salahkan dirimu karena pernah merasa takut, namun jangan biarkan rasa itu menguasaimu. Jadikan ia sebagai bahan bakar untuk semakin mendekatkan diri. Ingatlah, garis besar hidupmu telah tertulis, namun pena takdir masih terus bergerak seiring dengan pilihan-pilihan yang kau ambil. Allah yang merancang skenarionya, namun caramu melangkah dan menjalaninya itulah yang menjadi tugasmu. Jangan biarkan ragu membuatmu diam di tepi jalan, sementara kehidupan terus berjalan. Setiap langkah kecil yang kau ambil karena Allah, sekecil apapun tampaknya, memiliki nilai yang besar di sisinya.
Keberanian seorang mukmin bukan diukur dari seberapa besar langkahnya, melainkan seberapa kuat keyakinannya bahwa Allah akan menuntun setiap tapaknya menuju kebaikan. Mulai hari ini, berhentilah bertanya, bagaimana jika aku gagal? Gantilah dengan pertanyaan, bagaimana jika ini adalah cara Allah menunjukkan jalan terbaik bagiku? Karena sesungguhnya, tidak ada kegagalan bagi mereka yang berjalan dengan iman. Yang ada hanyalah perjalanan menuju takdir yang indah yang telah tertulis rapi dalam kitabnya. Pernahkah engkau merasakan getaran halus di sanubari? Semacam panggilan misterius yang datang entah dari mana, namun hati kecilmu tahu itu bukan sekadar kebetulan. Ada momen dalam hidup ketika sesuatu berbisik, sudah saatnya. Saat itu, seolah ada tangan tak kasat mata yang mendorong pelan dari belakang, mengajakmu keluar dari zona nyaman yang selama ini terasa aman. Namun bersamaan dengan panggilan itu, rasa takut pun ikut bangkit layaknya bayangan yang menempel di setiap langkah berani. Disinilah ujian sesungguhnya dimulai, antara suara iman dan bisikan ragu, antara panggilan takdir dan bujuk rayu yang ingin membuatmu diam. Langkah pertama selalu yang paling berat, ibarat membuka pintu yang terkunci dengan gembok keberanian. Banyak orang yang berhenti di ambang pintu, bukan karena tidak tahu cara membukanya, tetapi karena terlalu lama memikirkan risiko. Padahal, takdir tidak pernah menunggu, ia bergerak seiring berputarnya waktu. Setiap detik yang terlewat adalah peluang yang berpindah tangan. Seringkali Allah menyiapkan kemuliaan di balik langkah pertama yang tampak remeh. Namun, hanya mereka yang berani melangkah yang akan menyaksikannya. Rasulullah bersabda, "Jika kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberimu rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikanlah burung itu. Ia tidak duduk diam menunggu makanan jatuh dari langit. Meskipun tahu rezekinya sudah ditetapkan, ia tetap mengepakkan sayap, tetap berusaha. Disitulah letak rahasianya. Allah yang menulis rezeki, namun hamba yang harus bergerak menjemputnya. Maka demikian pula manusia. Takdir telah ditetapkan, namun langkah tetap harus diayunkan. Karena dalam setiap usaha terdapat ketaatan, dan dalam setiap keberanian terpancar cahaya iman. Langkah pertama bukan tentang memastikan hasilnya manis, tapi tentang memastikan niatnya lurus. Jika niatmu benar karena Allah, maka segala kegelisahan di awal jalan akan berubah menjadi ketenangan di tengah perjalanan. Allah tidak menuntut hasil sempurna darimu, Dia hanya meminta usaha dan keyakinan. Sayangnya kita sering terbalik, terlalu sibuk memikirkan hasil hingga lupa bahwa memulainya saja sudah merupakan ibadah. Berapa banyak kebaikan yang tertunda hanya karena takut tidak sempurna. Padahal, kesempurnaan tumbuh dari keberanian untuk memulai meski dalam ketidaktahuan. Ketika engkau melangkah dalam kebaikan, doa-doa baik akan mengiringi langkahmu dan rahmat Allah akan menyertai setiap gerakmu. Namun ingatlah bahwa tidak semua jalan akan terasa mulus. Kadang langkah pertama justru membuka gerbang ujian, bukan karena Allah ingin menjatuhkanmu, tapi karena Dia ingin meneguhkanmu. Ujian bukan tanda jalan yang salah, melainkan bukti bahwa Allah ingin melihat seberapa tulus hatimu berjalan karenanya. Renungkanlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat diperintah meninggalkan keluarga di tanah tandus, tidak ada jaminan keselamatan duniawi selain janji dari langit. Namun ia melangkah dengan tawakal, dan dari langkah berani itulah tercetuslah mata air Zam-Zam yang menghidupi jutaan manusia hingga hari ini. Itulah kekuatan dari melangkah saat logika berkata tidak mungkin, namun iman berkata Allah Maha Mampu. Seringkali Allah menunggu gerakan tangan dan kaki kita sebelum Dia membuka jalan. Sebagaimana laut tidak terbelah sebelum Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Tindakan kecil dengan iman yang besar adalah kunci dari segala mukjizat. Maka, jangan menunggu segalanya menjadi jelas baru kau mulai melangkah. Karena seringkali, kejelasan justru hadir setelah kau berani melangkah. Allah tidak akan memperlihatkan seluruh peta sekaligus. Dia hanya akan menyalakan satu lentera di depan kakimu. Dan ketika kau berjalan mengikuti cahaya itu, Dia akan menyalakan lentera berikutnya. Jangan pernah meremehkan langkahmu. Di mata Allah, setiap gerakan yang didasari kepercayaan kepadanya memiliki bobot yang luar biasa. Entah itu langkah menuju masjid, langkah menahan amarah, atau langkah berbuat baik tanpa ada yang melihat. Semuanya tercatat, semuanya diperhitungkan, dan tidak ada yang sia-sia. Keberanian tidak lahir secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari hati yang rutin berdialog dengan penciptanya.
Semakin sering kau bersujud, semakin kokoh nyalimu. Karena orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah takut pada esok hari, sebab ia tahu masa depan berada dalam genggaman yang Maha Pemurah. Melangkah juga berarti berani melepaskan masa lalu dan segala yang menghambat. Kadang itu berarti meninggalkan kebiasaan buruk, atau menjauh dari lingkungan yang menjauhkanmu dari Allah. Setiap langkah menjauhi maksiat adalah langkah mendekati cahaya. Dan Allah akan mengganti setiap apa yang kau tinggalkan dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, asalkan kau melangkah dengan iman. Maka ketika hati mulai bimbang, ingatlah ini, takdir tidak akan menghampiri mereka yang hanya menunggu, tapi akan menyapa mereka yang berani berjalan. Karena langkah pertama bukan sekadar berpindah tempat, tapi berpindahnya hati dari ragu menjadi yakin, dari takut menjadi pasrah. Dan barang siapa yang melangkah dengan menyebut nama Allah, ia tidak akan pernah tersesat. Namun perjalanan menuju takdir yang indah tidak pernah datar. Setelah langkah pertama yang berani, biasanya badai ujian akan datang menerpa. Inilah sunnatullah yang berlaku bagi setiap hamba pilihan. Sebab tidak ada iman yang kokoh tanpa diuji, sebagaimana tidak ada baja yang tangguh tanpa ditempa api. Ketika kau mulai berjalan di jalan kebaikan dengan niat yang lurus, bersiaplah bukan untuk dimudahkan segalanya, tapi untuk diuji agar keyakinanmu menjadi nyata. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Ayat ini bukan ancaman, melainkan penguat. Allah menguji bukan karena membenci, tapi karena memuliakan. Dia tidak menguji orang yang dibiarkan tersesat, tapi dia menguji orang yang ingin dia angkat derajatnya. Maka ketika kesulitan datang menghampiri, jangan cepat menyangka Allah telah meninggalkanmu. Mungkin dia sedang melatihmu agar layak menerima hadiah yang jauh lebih besar. Banyak yang berhenti di tengah jalan bukan karena tak mampu, tapi karena kurang sabar. Mereka lupa bahwa bunga tidak mekar dalam sekejap dan kemenangan tidak diraih tanpa perjuangan. Allah menguji dengan berbagai cara, kadang dengan kehilangan, kadang dengan kekecewaan, atau kadang dengan kesepian. Namun di balik itu semua, ada pesan halus, bahwa satu-satunya tempat bersandar yang paling aman hanyalah kepadanya. Akan tiba masanya di mana kau merasa sudah berjalan jauh, namun jalan terasa gelap. Kau mulai bertanya, benarkah ini jalan yang engkau kehendaki, ya Allah? Saat itulah iman diuji matinya. Di titik itu kau tidak lagi melihat dengan mata kepala, tapi dengan hati. Dan hati yang tetap berzikir di tengah gelap adalah hati yang sedang dituntun menuju cahaya yang lebih terang. Rasulullah pun pernah merasakan hal yang sama. Saat beliau dilempari batu hingga berdarah, beliau tidak membenci, justru berdoa untuk kebaikan mereka. Itulah bukti bahwa ujian tidak mematikan langkah orang beriman, justru ia memperhalus jiwa dan memperkokoh iman. Jangan pernah membandingkan jalanmu dengan orang lain. Allah menulis kisah setiap hamba dengan tinta yang berbeda. Ada yang diuji dengan kesulitan agar hatinya lembut, ada yang diuji dengan kelimpahan agar tidak sombong. Jika jalanku terjal, percayalah itu karena Allah sedang menyiapkan pahala yang tak terkira untukmu. Ingatlah, ujian datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengungkap kekuatan yang tersembunyi di dalam dirimu. Saat kau kehilangan sesuatu yang dicintai, Allah ingin kau tahu bahwa dialah yang paling pantas dicintai. Saat doa tertunda, Dia ingin kau belajar bahwa waktunya lebih sempurna dari rencanamu. Saat semua pintu tertutup, Dia ingin kau menengadah dan sadar bahwa pintu langit tidak pernah terkunci. Perbedaan antara yang teguh dan yang goyah bukan pada beratnya ujian, tapi pada cara pandang. Orang beriman melihat ujian sebagai kasih sayang, sedangkan yang lemah melihatnya sebagai hukuman. Padahal Allah berjanji tidak akan memberi ujian melebihi kesanggupan hambanya, surah Al-Baqarah ayat 286. Maka ketika merasa lelah, katakanlah pada diri sendiri, aku sanggup karena Allah percaya aku mampu melewatinya. Lihatlah Nabi Yusuf yang melalui masa pahit sebagai budak dan tahanan, namun Allah mengangkatnya menjadi pemimpin. Nabi Ayub yang kehilangan segalanya, namun dikembalikan dengan limpahan rahmat. Jika hari ini kau sedang diuji, mungkin itu karena Allah sedang menulis kisah kebangkitanmu yang luar biasa. Tidak ada badai yang abadi, hujan akan reda, dan pelangi akan muncul bagi yang sabar menunggu. Setiap tetes air mata karena Allah akan dibalas dengan ketenangan yang tak ternilai harganya. Maka teruslah melangkah meski kaki gemetar, meski hati lelah. Karena setiap langkah di tengah ujian adalah bukti bahwa kau tidak menyerah pada dunia, tapi berserah kepada Allah.
Saat kau merasa sendirian, yakinlah bahwa Allah justru semakin dekat. Dia menguji agar kau berlari kembali kepadanya, bukan agar kau berhenti percaya. Kadang Allah menutup semua jalan dunia agar kau menemukan satu-satunya jalan yang benar menuju kepadanya. Dan ketika kau sampai pada titik berkata, "Ya Allah, aku tidak punya siapa-siapa selain Engkau," saat itulah engkau mencapai puncak keimanan. Akan tiba masanya di mana kau tidak lagi berlari mengejar jawaban, tapi mulai menikmati perjalanan. Kau akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua hal yang dulu menyakitkan kini justru menjadi alasan mengapa kau bisa berdiri seteguh ini. Kau akan paham, Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik, meski waktu yang dibutuhkan untuk menyadari itu terasa panjang. Beginilah cara Allah mendidik hati, melalui proses, bukan keajaiban instan. Dia bisa saja mengabulkan semua doamu dalam sekejap, namun jika demikian, kau tak akan belajar arti sabar, ikhlas, dan tawakal yang sesungguhnya. Maka dia menunda, bukan karena tidak mendengar, tapi karena ingin melihatmu tumbuh dewasa sambil menunggu. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, apa yang luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjadi penenang bagi jiwa yang gelisah. Apa yang telah terjadi adalah kebenaran yang tak mungkin disalahkan. Apa yang kini kau genggam adalah bagian yang telah ditulis khusus untukmu. Maka berhentilah membandingkan jalan hidupmu dengan orang lain. Mungkin jalanmu terasa lebih terjal dan berbatu, namun percayalah, di balik kesulitan itu tersimpan pahala yang jauh lebih besar, yang tidak dimiliki oleh mereka, yang jalannya terasa datar dan mudah. Cahaya tidak akan tampak begitu indah jika mata tidak pernah mengenal gelap. Rasa nikmat kemenangan tidak akan terasa manis jika lidah tidak pernah merasakan pahitnya kejatuhan. Seringkali hikmah yang tersembunyi baru tampak jelas setelah perjalanan yang panjang. Dulu kau mungkin sering bertanya, "Mengapa ini harus terjadi padaku?" Namun kini, kau akan berkata dengan hati yang lega, "Alhamdulillah, andai bukan karena itu, aku tidak akan sampai di titik ini." Inilah keindahan takdir. Ia seringkali terasa getir di awal, namun meninggalkan rasa manis yang abadi di akhir. Sama seperti hujan yang turun membawa dingin dan badai, namun justru ia yang menumbuhkan bunga-bunga yang indah. Sama seperti malam yang sunyi dan mencekam, namun darinya lah fajar terbit membawa harapan. Begitu pula dengan hidupmu. Setiap bab yang tertulis memiliki tujuan yang mulia, meski tidak selalu kau pahami di awal perjalanan. Allah Maha Lembut dalam merangkai kisah. Kadang dia menunda sesuatu agar kau belajar arti sabar. Kadang dia memberi sesuatu agar kau belajar arti syukur. Dan kadang dia mengambil sesuatu agar kau belajar arti ikhlas. Semua itu adalah cara Allah mengajarkan cinta yang sejati, cinta yang tidak menggantungkan harapan pada dunia yang fana, melainkan pada Sang Pemilik kehidupan. Ketika kau mulai memandang dunia dari kacamata takdir, kau akan berhenti bertanya mengapa dan mulai berkata, "Karena Allah tahu apa yang terbaik bagiku." Setiap ujian yang kau lalui telah memahat hatimu menjadi lebih lembut dan bijaksana. Kau tidak lagi mudah mengeluh karena kau tahu setiap kesulitan membawa pesan. Kau tidak lagi iri melihat kebahagiaan orang lain karena kau sadar setiap orang diuji dengan caranya sendiri. Dan kau tidak lagi marah pada masa lalu karena kau tahu masa lalu itu adalah jembatan yang membawamu sampai di sini. Akan tiba saatnya di mana kau menyadari bahwa apa yang kau cari selama ini bukanlah kesempurnaan duniawi, melainkan ketenangan jiwa. Dan ketenangan itu tidak datang dari tumpukan harta atau pujian manusia, melainkan dari keyakinan bulat bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu bersamamu. Inilah titik di mana kau berhenti melawan takdir dan mulai berdamai dengannya. Kau berhenti berlari kencang mengejar ketentuannya dan mulai berjalan selaras dengan rencananya. Cahaya di ujung jalan itu bukan sekadar kesuksesan materi, melainkan kedamaian batin yang tak ternilai harganya. Ia muncul saat kau mampu melihat setiap peristiwa dengan mata iman, bahwa setiap kehilangan adalah panggilan untuk kembali, bahwa setiap penundaan adalah bentuk penjagaan, dan setiap tangisan adalah cara Allah membersihkan debu-debu kesombongan dari hatimu. Dalam perjalanan ini, kau belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kau sampai di garis finish, tapi seberapa dalam kau mengenal Allah selama kau berjalan. Ada orang yang umurnya panjang namun hatinya jauh dari Tuhannya. Ada pula yang hidupnya singkat namun meninggalkan jejak cahaya yang abadi.
Karena yang dinilai Allah bukanlah banyaknya langkah, tapi sucinya niat di balik setiap langkah itu. Perhatikanlah matahari yang setia terbit setiap pagi. Ia tidak pernah terlambat, juga tidak pernah terburu-buru. Begitulah janji Allah. Waktu yang kau anggap lambat mungkin justru sangat tepat menurut perhitungannya. Cahaya kemudahan akan hadir ketika hati sudah siap menerimanya. Jika Allah belum menampakkan hasil dari usahamu, mungkin karena Dia ingin kau menikmati proses mengenalnya lebih dulu. Banyak orang ingin segera keluar dari masa sulit, padahal disitulah mereka paling sering mengangkat tangan dan berdoa. Di masa tenang manusia sering lupa, namun di masa sulit, lidah tak henti menyebut namanya. Maka jangan buru-buru meminta hujan berhenti. Mungkin hujan itu sedang membasuh kotoran di hatimu. Jangan tergesa meminta jalan menjadi rata, karena tanjakan itulah yang membuat kakimu kuat dan jiwamu tangguh. Dan akhirnya, saat cahaya itu datang dan segalanya menjadi jelas, kau akan tersenyum. Bukan karena hidup menjadi sempurna tanpa masalah, tapi karena kau akhirnya paham makna firman-Nya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Kau akan melihat bagaimana Allah menenun setiap peristiwa kecil, baik itu sedih maupun bahagia, menjadi satu jalinan takdir yang begitu indah dan sempurna. Kau akan mengingat setiap malam yang kau lewati dengan air mata, lalu bersyukur karena dari situlah kau belajar arti sujud yang hakiki. Kau akan mengerti bahwa orang yang pergi ternyata dijauhkan Allah, agar hatimu tidak bergantung pada selainnya. Kau akan paham bahwa doa yang tertunda bukan berarti ditolak, melainkan disimpan dan dijawab dengan cara yang jauh lebih lembut dan mengejutkan. Dan ketika kau menatap masa depan, rasa takut itu telah hilang berganti dengan keyakinan. Karena kau tahu, jalan hidupmu telah ditulis dengan tinta kasih sayang Allah. Tugasmu hanyalah berjalan dengan ikhlas, bukan mengatur bagaimana akhir ceritanya. Biarlah Allah yang menyempurnakan, karena Dia tidak pernah menulis sesuatu kecuali dengan hikmah yang besar. Ada satu titik puncak dalam perjalanan hidup di mana segalanya terasa begitu tenang. Bukan karena masalah hilang, bukan karena hidup tiba-tiba mudah, tapi karena hati akhirnya mengerti pada siapa ia harus bersandar. Di titik ini kau berhenti bertanya mengapa dan mulai berkata, ini pasti yang terbaik. Itulah tanda iman telah dewasa dan hati telah menemukan rumahnya. Ketenangan sejati tidak datang dari banyaknya jawaban yang kau dapat, tapi dari keikhlasan menerima bahwa tidak semua hal perlu dipertanyakan sekarang. Terkadang, yang kau butuhkan bukanlah kepastian hasil, melainkan keyakinan bahwa Allah Maha Tahu segalanya. Saat kau hidup dalam keyakinan ini, dunia tidak lagi terasa menakutkan. Kau tidak lagi gelisah memikirkan esok hari, karena kau percaya bahwa bahkan langkah terkecilmu hari ini pun berada dalam genggaman kasih-Nya. Berjalan bersama takdir bukan berarti pasif tanpa usaha, justru itu berarti bekerja dengan hati yang tenang, berjuang dengan pikiran yang lapang, dan berserah dengan penuh cinta. Orang yang benar-benar yakin kepada Allah tidak akan pernah berhenti berusaha, namun ia juga tidak akan gila memikirkan hasil. Ia tahu bahwa hasil akhir bukan haknya, melainkan titipan dari Allah. Maka ia melangkah dengan ringan, berjuang dengan sabar, dan menerima dengan syukur. Sebagaimana firman Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq 2-3. Ayat ini adalah janji yang tak pernah lekang oleh waktu. Allah tidak meminta kesempurnaan darimu. Dia hanya meminta ketulusan. Dia tidak menuntutmu untuk selalu kuat dan tak pernah lelah, karena Dia tahu manusia memiliki batas. Yang Dia inginkan hanyalah agar kau tidak pernah berhenti percaya, bahkan ketika dunia terlihat gelap gulita. Karena sesungguhnya berani bukan berarti tidak pernah takut. Berani adalah ketika kau tetap melangkah meski gemetar, karena kau yakin Allah tidak akan membiarkanmu sendirian. Berjalan bersama takdir juga berarti belajar menghargai setiap detik yang berlalu. Tidak ada hari yang sia-sia bagi orang beriman. Hari bahagia adalah waktu untuk memanen syukur. Hari sedih adalah waktu untuk menabung sabar. Keduanya sama-sama membawa pahala jika dijalani dengan hati yang ikhlas. Bahkan setiap helaan napas di tengah kesulitan, jika disertai doa, akan menjadi saksi yang indah di hadapan Allah kelak. Dalam perjalanan ini, kau belajar untuk tidak menyesali masa lalu, karena itulah yang membentukmu menjadi dirimu sekarang.
Kau juga belajar untuk tidak cemas akan masa depan, karena masa depan adalah milik Allah yang telah Dia siapkan dengan baik. Yang terpenting hanyalah satu, hiduplah sepenuhnya di hari ini dengan hati yang penuh iman. Karena di hari inilah kau bisa memperbaiki yang kemarin dan menanam benih kebaikan untuk esok. Seringkali ketenangan datang bukan saat semua urusan selesai, tapi saat kau mampu berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku telah berusaha semampuku. Kini aku serahkan segalanya kepadamu." Kalimat yang lahir dari keikhlasan terdalam itu mampu menghapus ribuan beban di dada. Saat kau benar-benar menyerah kepadanya, kau tidak lagi memikul dunia sendirian. Kau akan takjub melihat betapa lembutnya cara Allah membimbing langkahmu. Dia tidak pernah terburu-buru, namun selalu tepat waktu. Dia tidak selalu memberi apa yang kau minta, tapi selalu memberi apa yang kau butuhkan. Dia tidak selalu menjawab dengan ya, namun setiap jawabannya adalah yang terbaik. Ketika kau mampu melihat segala sesuatu dengan mata takdir, kau akan menemukan keindahan di tempat yang tak terduga. Sebuah senyuman bisa menjadi rahmat. Sebuah kegagalan bisa menjadi arah baru yang lebih baik. Sebuah kehilangan bisa menjadi awal pertemuan dengan sesuatu yang jauh lebih indah. Semua itu bukan kebetulan. Bagi Allah tidak ada yang bernama kebetulan. Setiap daun yang gugur, setiap air mata yang jatuh, semuanya telah tercatat rapi di Lauhul Mahfuz, jauh sebelum dunia ini diciptakan. Dan keindahan terbesar dari hidup bersama takdir adalah kau tidak lagi takut pada kematian. Karena kau tahu, hidup dan mati pun adalah bagian dari rencana indahnya. Hatimu tidak lagi terikat pada dunia yang fana, karena telah menemukan tempat pulang yang sejati, yaitu di dekatnya. Seseorang yang hatinya bersandar pada Allah akan berjalan ringan meski jalannya berat. Ia akan tersenyum di tengah badai karena ia tahu Allah tidak pernah salah menulis cerita. Ia tidak mengeluh saat tertinggal karena percaya Allah sedang menahannya untuk sesuatu yang lebih agung. Maka teruslah melangkah, mungkin pelan, mungkin tertatih, tapi jangan pernah berhenti. Karena Allah tidak menilai siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling ikhlas menjalani. Langkahmu mungkin kecil, tapi jika arahnya menuju Allah, maka setiap tapaknya adalah kemajuan yang besar di sisinya. Pada akhirnya kau akan sadar bahwa seluruh hidupmu adalah dialog panjang yang indah antara hamba dan Tuhannya. Setiap doa, setiap tangis, setiap sabar, semuanya didengar, semuanya dihargai. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada luka yang tidak terobati, tidak ada perjuangan yang tidak dibalas. Karena Allah adalah Rabb yang maha melihat dan maha menghargai, sekecil apapun amal hambanya. Maka mulai hari ini, jangan takut lagi untuk melangkah. Jika kau jatuh, bangkitlah dengan doa. Jika kau tersesat, kembalilah dengan istighfar. Jika kau lelah, beristirahatlah dalam sujud. Selama nama Allah selalu kau bawa di hatimu, kau tidak akan pernah benar-benar tersesat. Jalanmu mungkin berliku, namun ujungnya pasti akan bermuara kepadanya, Sang penulis takdir yang maha bijaksana. Hidup bukan soal seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa ikhlas kita berjalan. Takdir bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dijalani dengan iman dan cinta. Karena setiap langkah sekecil apapun yang ditempuh dengan keyakinan kepada Allah akan mengantarkanmu pada kedamaian abadi, di mana hati tidak lagi gelisah dan jiwa berkata dengan tenang, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Quran Surah Al-Fajr 27-30. Maka melangkahlah dengan doa di bibir, keyakinan di dada, dan sebut nama Allah dalam setiap hembusan napasmu. Karena selagi kau berjalan bersamanya, kau tidak akan pernah berjalan sendirian. Dan di sanalah keabadian itu bermula. Bukan di mana dunia berhenti berputar, tapi di mana hati akhirnya menemukan tempat istirahat yang paling tenang. Segala keraguan yang dulu membelenggu, kini lenyap tak berbekas. Segala ketakutan yang dulu membeku di dada, kini meleleh menjadi air mata syukur yang hangat. Kau akan menyadari bahwa setiap lekuk jalan yang kau lalui, setiap tanjakan yang membuatmu terengah, dan setiap lembah yang membuatmu takut, semuanya adalah bagian dari rencana indah yang tidak pernah salah seujung kuku pun. Allah tidak pernah menulis garis yang bengkok. Semua lurus dengan hikmahnya, meski kadang mata manusia yang terlalu dangkal untuk melihat keindahan pola tersebut. Maka hiduplah dengan jiwa yang telah berdamai. Berdirilah tegak meski badai menerpa, karena kau tahu siapa yang memegang kendali angin dan ombak. Tersenyumlah meski air mata masih basah di pipi, karena kau tahu siapa yang akan mengubah duka menjadi suka.
Jangan biarkan dunia yang berisik ini membuatmu lupa pada sunyinya yang menenangkan. Jangan biarkan hiruk-pikuk urusan membuatmu lupa bahwa di atas sana ada yang maha menjaga dan maha mengatur. Ingatlah selalu, wahai jiwa, bahwa kau tidak pernah berjalan sendirian di gelap, bahwa setiap langkahmu dicatat, setiap doamu didengar, dan setiap air matamu dihargai, bahwa takdirmu ditulis oleh tangan kasih sayang, bukan oleh tangan kebetulan atau nasib buruk. Maka melangkahlah dengan kepala terangkat tinggi, bukan karena sombong, tapi karena yakin bahwa kau adalah hamba Raja semesta alam. Melangkahlah dengan ringan, karena bebanmu telah kau letakkan di bahunya yang maha kuat. Melangkahlah dengan cinta, karena tujuan akhirnya hanyalah kembali kepadanya. Dan yakinlah, pada akhirnya nanti ketika kisah ini ditutup, kau akan melihat bahwa seluruh perjalananmu adalah rangkaian keajaiban yang Allah anyam khusus hanya untukmu. Dari awal hingga akhir, semuanya indah pada tempatnya. Karena sesungguhnya bagi mereka yang bertawakal, takdir bukanlah beban, melainkan hadiah terindah dari Sang Maha Pencipta.